mohon Bareskrim Mabes Polri bertindak dengan tegas agar yang bersangkutan ini jangan dibiarkan merajalela seolah-olah merasa berhak untuk korupsi. Dia mengaku dirinya ustadz, mengaku sudah menggelontorkan dana triliunan sehingga merasa berhak mengambil uang donasi dari masyarakat. Ini kan koplak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy di awal pekan ini tanggal 11 Juli 2022. Sahabat Indonesia, kali ini saya masih membahas tentang Yayasan ACT, Aksi Cepat Tanggap. Yayasan ini secara operasional sudah dibekukan oleh Kementerian Sosial dan Bareskrim juga sudah menelisik penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana yang dilakukan oleh pengurus, baik pengurus lama maupun pengurus baru. Nah, ini sedang dalam proses. PPATK juga sudah mengindikasikan ada penyalahgunaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi maupun untuk disalurkan ke beberapa aktivitas terlarang. Aktivitas terlarang ini apa? Ini sedang ditelisik. Ada indikasi ke kelompok-kelompok yang bernuansa terorisme. Nah, kita tunggu saja. Yang jelas, bau-bau tidak sedap dari kegiatan ACT ini sudah menyeruak dari dulu. ACT ini sudah menjadi public pressure, banyak keluhan kepada publik setelah ACT ditutup gitu. Ada beberapa orang donatur yang diteror oleh pegawai ACT untuk menyumbang, padahal menyumbang, diteror katanya. Untuk diingatkannya bukan sekali dua kali, itu berkali-kali dan waktunya kadang-kadang tidak proper, pagi, siang, dini hari pun ditelepon untuk mengingatkan agar donasi. Ini bukan donasi secara ikhlas kalau begini, jadi agak ada bernuansa pemaksaan. Banyak isu-isu miring tentang ACT. Harus dibedah secara keseluruhan, penggunaan dana ACT seperti apa. Saya tidak terlalu percaya bahwa ACT selama ini hanya menggunakan dana 13,7 dari dana yang masuk. Mohon maaf, saya tidak percaya. Meskipun saya tidak mempunyai bukti apapun, tapi kelihatannya kalau kita melihat gajinya pengurus 250 juta, 1 tahun mendapatkan 18 bulan gaji, kemudian fasilitas mobil, fasilitas yang lain-lain termasuk untuk kebutuhan pribadi, saya tidak yakin hanya 13,7. Itu pun sudah melanggar aturan karena aturan pemerintah setinggi-tingginya hanya diperbolehkan untuk operasional 10% saja. Nah, ini kita tunggu saja penyelidikan dari Bareskrim. Mudah-mudahan menguak tabir dari topeng ACT yang selama ini seolah-olah menjadi lembaga filantropis yang luar biasa hebat. Sahabat Indonesia, pada kali ini saya ingin menyoroti tentang perilaku pendiri dari Yayasan ACT, Ahyudin. Beberapa waktu yang lalu saya tidak mempunyai kesempatan bertemu dalam acara di salah satu televisi swasta karena dia tiba-tiba mendadak sakit gitu ya. Jadi saya waktu itu ingin bertemu dan ingin langsung mengkonfrontasi apapun yang saya ingin tanyakan pada yang bersangkutan, tapi dia mendadak sakit gitu. Sakit beneran atau tidak hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sahabat Indonesia, dalam suatu wawancara terakhir yang kita lihat di beberapa media, dia begitu arogan
dan ada nuansa kebohongan. Arogannya dia merasa bahwa selama ini saya sudah berkorban untuk ACT. Bahkan katanya Ahyudin, saya sudah menggelontorkan dana luar biasa banyak ke ACT sampai triliunan. Mohon maaf Pak, ini Belgedes spread. Saya tidak percaya dan saya yakin rakyat Indonesia juga tidak percaya kalau Ahyudin sudah menggelontorkan uang triliunan kepada ACT. Yang terjadi dia justru banyak mengambil uang dari ACT. Ini sudah nyata, sudah diakui juga oleh pengurus baru. Nah, jadi si Ahyudin ini tidak mau rendah hati, gitu. Tawadu, kemudian tidak terlalu mengumbar omongan dan arogansinya begitu berlebihan bahwa karena dia merasa founder, merasa telah mengucurkan dana dan dia merasa berhak uangnya kembali. Nah, niatnya sudah busuk gitu. Membuat lembaga filantropis bukan untuk membantu sesama intens utamanya, tapi adalah balik modal. Ini kalau kita mengacu apa yang dikatakan Ahyudin. Meskipun saya tidak percaya dia menggelontorkan uang sampai triliunan rupiah begitu. Jadi pret lah. Gitu. Jadi Ahyudin ini memang saya berharap hukum itu menemukan celah sehingga dia bisa dihukum seberat-beratnya. Karena dia telah mencederai kepercayaan masyarakat yang menitipkan donasinya kepada ACT. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan saya juga mohon, dia juga telah mendirikan lembaga filantropi baru, namanya GMC, Global Muslim Charity. Ini pun saya punya keyakinan, setali tiga uang intennya dengan pada saat dia mendirikan ACT untuk cari uang, menggalang dana. Dan untuk itu mohon kepada pemerintah, jangan dikasih izin GMC ini. Jangan dikasih izin. Karena foundernya mempunyai rekam jejak yang buruk dalam pengelolaan dana-dana donasi. Pemerintah jangan kecolongan lagi. Jangan sudah gedung keburu hangus baru datang semprotan airnya, ini terlambat. Seperti yang dilakukan oleh ACT sekarang. Pada saat sudah ramai di media massa, menjadi spotlight publik, baru Kemensos bertindak membekukan izin operasinya. Jadi menurut saya agak terlambat. Kemana saja aparat Kementerian Sosial selama ini? ACT sudah bertahun-tahun beroperasi. Baru diberikan sanksi sekarang, berarti selama ini kan pengawasan dari Kemensos kan amburadul gitu. Nah, momentum ACT ini harus digunakan oleh banyak orang, banyak kelompok, banyak kepentingan. Yang pertama dari masyarakat, ini yang utama. Hati-hati memilih lembaga filantropi. Jangan hanya tertarik dengan kemasan agama, terus kemudian kita langsung membantu. Masih banyak lembaga filantropi yang terpercaya. Hati-hati. Telisik lebih dalam rekam jejak pengurus dari yayasan lembaga filantropi itu. Dan harus diminta pertanggungjawaban secara terbuka bagaimana mereka mengelola dana donasi. Termasuk gajinya mereka berapa, harus terbuka. Mereka tidak bisa mengelola lembaga filantropi seperti korporasi, tidak bisa. Jadi masyarakat harus hati-hati. Yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah harus menjalankan fungsinya untuk mengawasi lembaga filantropi ini. Karena masyarakat ini menitipkan keinginan luhurnya, keinginan mulianya kepada lembaga filantropi swasta ini untuk disalurkan pada orang yang berhak. Ini kenyataannya kan tidak.
Ada indikasi bahkan untuk memperkaya para pengurusnya. Kemudian potongannya terlalu besar. Jadi pemerintah jangan setelah ada kebakaran sudah menjadi perbincangan publik baru bertindak. Ini selalu begitu pemerintah, terlambat. Pertanyaan saya, selama ini mereka bekerja untuk mengawasi yayasan-yayasan pengumpul dana atau barang nggak sih? Dan ini menurut saya harus ditegur keras juga ini aparat Kementerian Sosial ini. Karena berkat kelalaian mereka, dana masyarakat juga dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak pantas. Ini kelalaian mereka. Dan berikutnya saya juga mohon kepada para tokoh-tokoh, menteri, pejabat publik, pemimpin partai, hati-hati. Kalian jangan dimanfaatkan atau bahkan memanfaatkan lembaga filantropi yang amburadul seperti ACT. Jadi jangan sampai kalian mengendorse lembaga filantropi yang ternyata pengelolaannya tidak proper. Jadi sahabat Indonesia, kembali ke Ahyudin, mohon Bareskrim Mabes Polri bertindak dengan tegas agar yang bersangkutan ini jangan dibiarkan merajalela seolah-olah merasa berhak untuk korupsi. Dia mengaku dirinya ustadz, mengaku sudah menggelontorkan dana triliunan sehingga merasa berhak mengambil uang donasi dari masyarakat. Ini kan koplak. Jadi kita tidak boleh membiarkan itu. Harus ada society watch, pengamatan serius dari masyarakat agar lembaga filantropi termasuk Ahyudin ini tidak merajalela merampok uang donasi masyarakat. Itu aja yang ingin saya sampaikan, dan ini pesan kuat saya kepada pemerintah, hati-hati menjalankan fungsi pengawasan kepada lembaga-lembaga donasi. Masih banyak lembaga donasi yang lain, dan itu harus ditelisik lebih dalam lagi. Hati-hati sekali lagi. Kepada Pak Ahyudin, tunggu saja. Tidak ada kejahatan yang sempurna. No perfect crime. Kita lihat saja. Apakah terbukti Pak Ahyudin menerilap uang dari rakyat atau masyarakat? Kita tunggu hasilnya dari Bareskrim Mabes Polri. Jadi Ahyudin nggak usah berkuar-kuar, merasa dirinya besar, mengglorifikasi dirinya. Mohon maaf, kami rakyat Indonesia tidak percaya. Itu saja. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi di awal pekan ini. Salam hormat saya kepada Anda dan seluruh keluarga. Ini konon virus COVID-19 sedang panas kembali, hati-hati, jaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker di setiap kesempatan. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.